Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang hikayat pelajaran bahasa Indonesia kelompok 4 kelas 10-2. Nah, langsung saja kita masuk kepada apa itu hikayat. Hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang umumnya menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan. Hikayat biasanya mengandung nilai-nilai moral, bisa berupa cerita, dongeng, dan kisah. Kedua, hikayat secara umum menurut KBBI. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Asal kata hikayat dalam karya sastra Melayu Riau yang ditulis oleh Fitria Rosa, Neni Hermita, dan Ahmad Samsudin. Hikayat berasal dari bahasa Arab. Hikayat artinya kisah, cerita, atau dongeng. Adapun fungsi hikayat yaitu hikayat ditulis oleh para pujangga yang ingin menyampaikan isi pikirannya dalam bentuk prosa sebagai hiburan. Oleh karena itu, fungsi hikayat umumnya adalah sebagai pelipur dan pembangkit semangat. Lalu, struktur hikayat. Struktur hikayat yang pertama yaitu orientasi. Adalah suatu struktur bagian yang ada di dalam teks hikayat yang berisikan mengenai keterangan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerita tersebut. 2. Komplikasi. Dalam komplikasi ada berbagai macam konflik yang mulai dihadirkan, dan konflik tersebut akan terjadi secara terus-menerus. Lalu yang ketiga adalah resolusi. Perlu dipahami bahwa resolusi menjadi bagian dari teks hikayat yang berisi mengenai berbagai macam solusi dari suatu masalah yang dialami oleh tokoh atau karakter yang ada dalam cerita. Yang keempat yaitu koda, adalah bagian akhir dari penulisan teks hikayat. Pada bagian ini, kita bisa sebut dengan kesimpulan. Dalam struktur koda, ada berbagai nilai dan juga hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah teks, serta berbagai hikmah yang sangat bermanfaat untuk para pembaca. Kemudian, karakteristik hikayat. Yang pertama, ada bahasa. Hikayat merupakan salah satu jenis sastra lama yang dikarang, ditulis, dan diceritakan menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, istana sentris. Istana sentris adalah hikayat sering bertema dan berlatar kerajaan. Dalam hikayat, seringkali tokohnya adalah raja, pangeran, putri, dan orang terdekat keluarga kerajaan. Yang ketiga, prologis. Prologis yaitu kemustahilan. Dalam hikayat, sering dituliskan hal-hal yang prologis. Langsung saja pada yang keempat, yaitu statis. Statis hikayat adalah karya sastra yang statis atau tetap. Artinya, penggambaran dan penulisan antara satu hikayat dengan hikayat lainnya tidak terlalu berbeda. Yang kelima, kesaktian. Kesaktian berarti kepandaian atau kemampuan berbuat sesuatu yang bersifat gaib atau melampaui kodrat alam. Anonim. Anonim artinya tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Yang ketujuh, arkais. Arkais merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu atau berciri kuno dan sudah tidak lazim lagi dipakai. Kemudian, unsur intrinsik hikayat. Tema. Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Latar. Latar adalah menjelaskan tentang tempat, waktu, dan suasana. Alur. Alur adalah merupakan jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandangan seseorang pengarang. Ketokohan atau watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Amanat. Amanat adalah berupa pesan moral yang ditulis pengarang. Unsur ekstrinsik hikayat. Unsur ekstrinsik dari hikayat adalah biografi pengarang.
lingkungan budaya, lingkungan sosial, keadaan zaman, dan nilai kehidupan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa hikayat dibagi menjadi 5 bentuk berdasarkan cara penggambarannya. 1. Rakyat, 2. Epos, 3. Tambeh, 4. Kara, 5. Roman. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu contoh cerita hikayat. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Koba Syahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, dia juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, dia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menemani anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak-anda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Muallim Suwiam. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbinglah tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihkan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Anta Beranta yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kamalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian,
negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta berapa lamanya Putri Kamalasari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak muda lah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertita lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengarkan kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa atau neneknya dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki, apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami Putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil Putri, Putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman pada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu, tanpa pikir panjang, Buraksa menghabiskan semuanya, lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari Putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan Putri dan jubah Buraksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan Putri. Saat itu, 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai miliknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Kemudian, nilai-nilai dalam hikayat. Perlu kita ketahui bahwa nilai dalam hikayat ada 6, yaitu 1. Nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang didasarkan pada ajaran-ajaran keagamaan, baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan
sesamanya maupun makhluk lainnya. Pada video ini, ada tabel konsep nilai agama. Memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya, pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Kutipan teksnya pada cerita hikayat tadi, yaitu, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Maka itu ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan baik atau buruknya suatu perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Nilai moral misalnya keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan kedermawanan. Adapun konsep nilai moral, yaitu tidak mau bekerja keras demi mendapatkan sesuatu dan memperdaya orang yang tidak berusaha. Adapun contoh kutipan teksnya, yaitu, hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatutan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep nilai sosial yaitu tidak melihat perbedaan status sosial, membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Adapun kutipan teksnya, yaitu si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, akan tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tak kala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai budaya misalnya berkenaan dengan pernikahan, mata pencaharian, dan penataan hubungan kemasyarakatan. Adapun konsep nilai budayanya, yaitu raja ditunjuk berdasarkan, dan raja yang memiliki putra keturunan lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Kutipan teksnya, yaitu, maka Baginda pun bimbinglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Adapun konsep nilai yang lainnya, yaitu mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan yang terhebat. Kutipan teksnya, adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah merancangkan bahwa barang siapa yang dapat menangkap Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Adapun nilai hikayat yang perlu kita ketahui, yaitu nilai estetika. Nilai estetika berkaitan dengan keindahan dan seni. Yang terakhir, ada nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan.
Adapun konsep nilai edukasi yaitu kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Kutipan teksnya, maka Anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Muallim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititahkan pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf. Tafsir sekaliannya diketahuinya.